Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nak kabarnya hari ini? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Kalau sudah, marilah kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu mengenai pengaruh sistem tanam paksa di Indonesia. Latar belakang tanam paksa di Indonesia adalah yang pertama, adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh pemerintah Belanda. Pengeluaran Belanda digunakan untuk membiayai keperluan militer sebagai akibat Perang Diponegoro dan Perang Belgia. Yang kedua, merosotnya harga komoditi pertanian di dunia. Yang ketiga, adanya persaingan dagang internasional. Tujuan pelaksanaan tanam paksa yang dilakukan di Indonesia adalah yang pertama, mengisi kembali kas negara Belanda yang kosong karena pengeluaran negara yang sangat banyak pada saat Perang Jawa. Yang kedua, membantu menyediakan dana untuk membayar utang negara yang sangat besar akibat peperangan. Dan yang ketiga, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pendapatan negara. Untuk masalah tanam paksa ini, pencetus ide tanam paksa sekaligus pelaksana tanam paksa adalah Johannes van der Bos, yang kemudian beliau diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Isi aturan tanam paksa adalah yang pertama, penduduk diwajibkan menyerahkan 1/5 bagian tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan. Yang kedua, tanah tersebut bebas pajak karena hasilnya dianggap sebagai pajak. Yang ketiga, penduduk yang tidak memiliki tanah mengganti dengan bekerja di perkebunan atau di pabrik selama 66 hari atau 1/5 tahun. Yang keempat, waktu untuk mengerjakan tanaman tidak boleh melebihi dari 3 bulan. Jika ada kelebihan hasil, maka dikembalikan kepada penduduk. Yang kelima, jika terjadi kegagalan panen, pemerintah akan menanggungnya jika bukan kesalahan petani itu sendiri. Dan yang keenam, pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa. Lalu bagaimana pelaksanaan tanam paksa di Indonesia itu? Pelaksananya antara lain, 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan. Yang kedua, waktu pelaksanaannya lebih dari 3 bulan untuk tanaman padi. Yang ketiga, kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Belanda lepas dari tanggung jawab. Yang keempat, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi dari 1,5 tahun. Yang kelima, kelebihan hasil panen setelah diperhitungkan dengan pajak tidak dikembalikan kepada petani. Yang keenam, buruh yang seharusnya dibayar oleh pemerintah dijanjikan sebagai tenaga kerja paksaan. Lalu, dampak pelaksanaan tanam paksa di Indonesia itu menimbulkan dampak negatif maupun dampak positif. Antara lain, dampak positif bagi Indonesia, yang pertama, mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman komoditas ekspor, seperti itu ada kopi, nila, lada maupun tebu. Yang kedua, memperluas jaringan jalan raya. Yang ketiga, berkembangnya industrialisasi di Indonesia, seperti pembangunan beberapa pabrik gula. Sedangkan dampak negatifnya, pelaksanaan tanam paksa di Indonesia, banyak tanah terbengkelai sehingga gagal panen. Yang kedua, rakyat makin menderita. Yang ketiga, wabah penyakit merajalela. Yang keempat, bahaya kelaparan yang melanda Cirebon memaksa rakyat untuk mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Yang kelima, kelaparan hebat di Grobogan sehingga banyak mengalami atau terjadi kematian
dan menyebabkan jumlah penduduk turun dengan tajam atau sangat drastis. Sedangkan untuk Belanda justru menimbulkan dampak positif atau mengalami perubahan. Yang pertama, Belanda mampu mengisi kembali kas negara yang kosong untuk membayar hutang-hutang perangnya. Yang kedua, meningkatnya hasil tanaman ekspor dari daerah jajahan yang dapat dijual Belanda di pasaran Eropa. Yang ketiga, perusahaan pelayaran Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari monopoli perdagangan dari hasil tanam paksa. Yang keempat, pabrik-pabrik gula yang semula diusahakan oleh kaum swasta, terutama Cina, diambil alih dan juga dikembangkan oleh pengusaha Belanda karena keuntungannya yang sangat besar. Yang kelima, Belanda mampu membangun ulang infrastruktur negara yang terdampak karena perang. Lalu, kenyataannya, pelaksanaan tanam paksa yang dilakukan di Indonesia itu menimbulkan beberapa penentangan. Yang pertama yaitu ditentang oleh kaum pendeta. Yang kedua, penentangan berasal dari kaum liberal yang terdiri dari para pengusaha dan para pedagang. Antara lain ada Douwe Dekker atau Multatuli, ada Baron van Hove, juga adanya Fransen van de Putte. Sekilas ini masalah tanam paksa yang ada di Indonesia. Terima kasih, selamat belajar. Semoga sukses.